Permisi Prof, atas nama Sren Atalia boleh minta tolong diabsenkan atau tidak? Nama siapa, Mbak? Selin Atalia Prof. Oke. Terima kasih Prof. Boleh on kamera dulu sebentar? Saya tutup dulu Zoom-nya ya. Boleh diberikan coding di depan namanya, kelasnya ya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ya, walaupun liburan terpaksa kita lakukan ya, karena sangat sulit tampaknya untuk kalian mencari jadwal yang lain. Mmm
Untuk hari pagi ini ada 2 kelas, kelas C dan D ya, yang D seharusnya yang jam 13 ya, tapi ikut bergabung pada pertemuan kali ini ya. Oke, saya izin share screen. Saya akan review dulu dari materi yang lalu ya. Jadi, eee, yang lalu kita sudah sampai pada manajemen diabetes dari DM2 ya. Dari yang lalu ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Hmm. Oke, kalau gitu saya, apa namanya, lanjut. Jadi dari pertemuan yang lalu kita, sudah tahu, eee, goal terapi untuk pasien DM, kita tidak hanya membantu mengendalikan gula darah sepanjang hari, ya, tetapi kita juga, membantu ya, untuk mencegah progresivitas ya, atau menunda progresivitas dari komplikasi DM yang ada, ya. Kemudian yang lalu saya juga sudah minta ke Anda untuk mereview farmakologi Anda, ya. Jadi ada banyak obat, ya, ke untuk diabetes saat ini, ya, boleh sharing dari hasil baca Anda, review Anda, disebutkan, sulfonylurea contohnya apa saja? Silahkan. Glimepirid, Prof. Ya, Hitaru silahkan. Glimepirid, Prof. Keras ya. Glimepirid, Prof, contohnya, Prof. Dimepirid, oke, ada lagi? Sebentar saya besarkan. Glibenclamid, Prof. Ya, Glibenclamid. glibenclamid, mhm. Kemudian ada glipizid, Prof. Sulfonylurea sendiri sebenarnya ada 2 generasi, yang ada first generation dan second generation. Kalau first generation ini sudah jarang digunakan, sekarang itu yang banyak digunakan merupakan second generation seperti glimepirid, glipizid, gliburid, dan ada juga yang gliburid micronized. Untuk first generation-nya sendiri ada chlorpropamid, tolazamid, dan tolbutamid. Oke. Jadi, banyak ya tadi ya golongannya sulfonylurea, yang generasi pertama memang sudah betul saat ini sudah kayaknya nggak muncul ya di klinik ya, ya. Jadi apa, sudah nggak muncul di klinik, yang muncul adalah generasi yang kedua. Oke. Di antara sulfonylurea yang Anda sudah sebutkan tadi, siapakah yang potensi penurunan gula darahnya besar? Yang paling besar siapa? Sulfonylurea, Prof. Bentar ya. Tahu nggak? 29. Iya. Jadi bawang merah, bawang putih semua kan nih. Sayur mayur. Enggak, di antara sulfonylurea, tadi kan banyak tuh macamnya. Mungkin berdasarkan pustaka di Biro itu glimepirid, Prof. Karena
dosisnya paling kecil 4 miligram sehari sekali. 4 miligram sehari sekali. Oke, tapi kan sediaannya kan sudah ada kan dengan kekuatannya. Siapa yang paling besar potensi penurunan gula darahnya? Ayo, yang lain silakan. Ya, partisipatif Anda saya akan berikan poin loh ya. Ini ada 126 loh ya, 125 orang. Yuk, masa nggak ada yang nyantol farmakologinya? Pertanyaannya geser, kapan dia harus digunakan untuk sulfonylurea? Ketika penggunaan metformin pada targetnya kurang tercapai dikombinasikan dengan sulfonylurea, Prof. Di lini kedua, Prof. Itu tahap kedua. Terkait cara penggunaan berkait dengan waktu makan, kapan harus digunakan? Sebelum waktu makan, Prof. Sebelum makan. Oke, kalau apa namanya dari referensi sebelum makannya kapan? Tiga 30 menit sebelum makan, Prof. Bentar ya. Hmm. 30 menit sebelum makan. Ya, jadi 30 menit sebelum makan itu memang kalau Anda baca referensi 30 menit sebelum makan ya, tetapi di klinik itu sering sekali nanti akan dilihat terkait dengan kapan jam apa namanya bagaimana profil kecenderungan hipoglikemi pada pasien ya. Bisa saja nanti digeser pada ordernya bisa 15 10 menit sebelum makan ya. Oke, sudah ketemu siapa yang di antara sulfonylurea yang potensi penurunan gula darahnya tinggi? Pamit, Prof. Glibenclamid. Glibenclamid. Oke. Jadi di antara sulfonylurea sendiri yang paling tinggi potensinya adalah glibenclamid. Anda tahu bedanya dengan ini kan sama-sama sekretagok ya, meningkatkan sekresi insulin. Bedanya dengan meglitinid ada yang tahu? Jadi kalau untuk apa namanya, nanti dibaca lagi ya, ini kan dia sekretagok.
ya, mensekresi insulin. Mekanisme sulfonylurea maupun glinit untuk mensekresi insulin dia butuh gula darah. Ya, jadi tetap dibutuhkan kadar gula darah tertentu. Nah, untuk sulfonylurea dengan kadar gula darah yang sedikit gitu ya, yang kecil, dia sudah mampu men-trigger untuk proses sekresi, tetapi tidak untuk glinit ya. Sehingga nanti Anda bisa pahami risiko hipoglikemi pada golongan glinit itu lebih kecil dibandingkan sulfonylurea ya. Oke, kemudian kalau, golongannya di PP4, bisa disebutkan dan bagaimana cara penggunaannya? Di PP4 ada alogliptin, linagliptin, sacagliptin, dan sitagliptin. Oke. Untuk penggunaannya, kalau alogliptin itu 25 mg sehari sekali, linagliptin 5 mg sekali sehari, sacagliptin 2,5 sampai 5 mg sehari sekali, dan sitagliptin 100 mg sehari sekali, Prof. Oke. Mungkin untuk tingkatan S1 biasanya kita tidak menuntut sampai hafal dosage ya, itu ya. Jadi Anda nggak perlu menghafalkan dosage. Tapi bagaimana cara penggunaannya berkait dengan, waktu makan? Apakah harus sebelum atau sesudah atau bersama? Tolong nanti dicari ya, kalau Anda belum bisa jawab sekarang. Anda cari ya, karena kalau kita apoteker bertemu dengan pasien, pasti salah satu yang diomong adalah cara penggunaan, ya. Jadi jangan sampai pasien nanti setelah Anda kasih info pasiennya masih berpikir lagi, "Yang benar yang mana ya?" Gitu. Ya, jadi kalau memang harus digunakan sebelum makan, maka berapa menitnya biasanya kita sebutkan, ya. Sesudah makan juga, sesudah makan tuh bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa segera setelah makan, ya. Kemudian apakah lewat suapan pertama atau nanti di tengah-tengah makan, itu jadi clear gitu ya. Nah, untuk ngomong itu selain mekanisme kerja, Anda nanti juga lihat ya waktu paruh obatnya gitu ya. Itu yang jadi pertimbangan juga ya. Di PP4 inhibitor boleh disebutkan, mekanisme kerjanya bagaimana? Itu tanda panahnya ke pankreas, tapi mekanisme kerjanya bagaimana? Kan di PP4 ini termasuk enzim serin protease yang nantinya dia bisa mendegradasi hormon inkretin, salah satunya GLP-1. Oleh mekanisme kerjanya sendiri, obat ini menghambat enzim PP4 itu sendiri, Bro. Ya, jadi dia menghambat si LP yang dihambat siapa? Enzim pemecah Enzimnya DPP4-nya yang dihambat ya. Sementara DPP4 adalah kerjanya memecah enzim inkretin seperti GLP-1 sehingga terdegradasi. ya. Sehingga dengan demikian umur dari GLP-1 akan lebih panjang ya. Tapi nanti
Contohnya DPP-4 inhibitor apa? Yang lain silahkan. Ada sitagliptin, vildagliptin, linagliptin, sama saxagliptin. Ya, jadi banyak ya apa namanya kelompok obat ini. Ya. Oke, kita geser ke incretin ya. Tadi Anda juga sudah apa namanya disebutkan ada incretin mimetik gitu. Nah, kalau dilihat dari kerjanya tadi incretin Anda lihat di sana punya role ya, selain apa namanya ada ke pankreas, dia juga punya ke sana ke liver Anda dan juga Anda lihat ke lambung Anda. Bahkan nanti ini incretin ini kan juga ada yang ke otak ya, seperti yang kemarin. Boleh disebutkan contohnya dan waktu penggunaannya atau cara penggunaannya? Belum siap semua? Oke, saya tanya, sekarang kalau incretin ini ya, dia menghambat pengosongan lambung, apa dampaknya terhadap kendali gula darah? Anda kenal kan beberapa jenis pemeriksaan gula darah. Nah, apa dampaknya, apa dampaknya kalau keluar hormon incretin? Mungkin tidak terjadi lonjakan secara drastis setelah prandial, Prof. Karena kan penyerapannya terjadi di usus halus. Jadinya bila itu tertunda, maka penyerapan di usus halus juga tidak langsung banyak. Oke, betul ya. Jadi nanti kalau artinya apa? Anda tahu kalau ada pasien ya dengan profil gula darah ya yang yang tinggi postprandialnya tinggi, maka obat ini akan bisa terpilih ya. Obat-obat yang di sini salah satunya adalah yang kerja di lambung Anda kan gitu ya. Hmm. Incretin contohnya, obat-obat incretin boleh disebutkan contohnya? Ayo selain Juan. Ada liraglutid, semaglutid, dulaglutid, dan semaglutid itu ada yang injeksi dan ada yang oral. Untuk yang oral diminum pagi hari saat perut kosong. Oke, jadi apa namanya macamnya banyak dan juga Anda lihat nanti waktu parunya ya. Ada waktu parunya yang cukup panjang ya. Oke, yang berikutnya SGLT2 inhibitor. Boleh diberikan contoh dan untuk waktu penggunaannya atau cara penggunaannya? Untuk contohnya sendiri ada dapagliflozin, empagliflozin, dan canagliflozin. Cara penggunaannya itu sekali sehari, biasanya di pagi hari. Bisa diminum sebelum atau sesudah makan, bebas. Oke, artinya tidak bergantung waktu makan ya. Sebaiknya dihindari kapankah untuk
SGLT2 inhibitor? Pasien yang memiliki riwayat infeksi saluran kemih. Kalau ada infeksi di saluran kemih. Ya, jadi nanti kalau ada pasien ya, ada kondisi misalnya ada infeksi UTI, infeksi saluran kemih, maka Anda jangan milihkan obat ini gitu, ya. Karena apa? Karena akan memperberat kondisi infeksinya, kan gitu ya. Oke. Geser ke alfa glukosidase inhibitor. Silahkan, untuk jelaskan siapa itu alfa glukosidase dan apa dampaknya terhadap kendali gula darah. Ayo yang lain-lain, ini loh baru berapa orang yang bicara, baru 8 orang dari 120 lebih. Untuk golongan inhibitor alfa glukosidase ini bekerja dengan cara memperlambat absorpsi karbohidrat pada saluran cerna sehingga bermanfaat untuk menurunkan glukosa darah setelah makan. Untuk contoh obatnya ada akarbose dan voglibose. Oke, Wanda, efek samping dominannya dari obat ini apa ya, Wanda? Untuk efek sampingnya ini ada gangguan pada saluran cerna seperti rasa kembung, sering buang angin, dan diare. Oke, ya. Terus untuk penggunaannya, Wanda, kapan? Cara penggunaannya kapan? Izin menjawab, Prof. Ya, Penggunaan obat-obatan alfa inhibitor glukosidase ini diminum sebelum makan. diminum sebelum makan. Setengah jam, 1 jam. Izin menambahkan Prof. Mm-mm. Bersama suapan pertama makan Prof. Suapan pertama makan, ya. Bukan sebelum makan ya. Jadi obat ini tidak dikehendaki untuk sampai ke sistemik ya. Dia kan menghambat pemecahan karbohidrat kompleks di usus Anda. Ya. Oke, jadi Anda tahu, jadi tadi terhadap efeknya terhadap gula darah Anda sudah tahu. Kemudian ada sensitizer, glitason dan metformin. Kayaknya ini juga hanya satu aja ya yang beredar, pioglitason begitu. Untuk ESO ya, obat ini apa? Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Izin menjawab, Prof. Untuk yang ESO-nya metformin itu, pertama itu pada di gangguan GI, karena kan dia tuh bekerja juga di usus, sehingga itu juga mempengaruhi metabolisme dan juga pada mikrobiota ususnya. Untuk penggunaannya sendiri itu digunakannya itu bersamaan dengan makanan atau pada suapan pertama makan, Prof. Oke, yang mana? Metformin suapan pertama makan kah? Iya, Prof, yang metformin yang ada bersamaan dengan makan.
bersamaan dengan makan, bukan suapan pertama ya. Kalau alfa glukosidase memang setelah suapan pertama. Ya, Anda bisa bayangkan kalau alfa glukosidase tadi kerjanya adalah menghambat pemecahan karbohidrat. Jadi kalau Anda sudah makan, mungkin hampir selesai baru minum obatnya. Sebagian sudah diabsorpsi, ya, glukosanya. Tapi kalau metformin, kenapa kok digunakan apa namanya bersama atau setelah makan, segera setelah makan itu adalah karena efek sampingnya, ya. Kemudian kalau untuk glitason apakah sama seperti metformin untuk penggunaannya? Izin menjawab, Prof. Mhm. Kalau untuk glitazone, pemakaiannya bisa sebelum atau sesudah makan. Sebelum atau sesudah makan, potensialnya apa, Esther? Kalau untuk efek sampingnya bisa ada resiko patah tulang. Prof, kalau Mhm. untuk ESO-nya itu Ada lagi? Silakan. kenaikan berat badan. Amanda, ada? Untuk ESO dari glitazones itu untuk bisa menambahkan berat badan, Prof. Bahkan berat badan. Oke, yang lainnya. Izin menjawab, Prof. Edema. Ya, Patrick, silakan. Edema, Prof. Edema, karena dia punya karakter retensi air, natrium kan? Ya, sehingga dia perlu kalau ada pasien background apa yang nggak akan diberikan glitason? Pasien gagal jantung, Prof. Pasien gangguan jantung, gagal jantung ya utamanya ya. Ya, jadi tolong ya, karakter dari masing-masing obat itu Anda pahami, karena tanpa tahu obatnya kita tuh nggak akan bisa apa namanya ngomong penggunaan obat pada kondisi sakit. Ya, dan sekali lagi kita apoteker. Kalau apoteker kan kita ahli obat kan begitu ya. Sehingga untuk itu maka perlu dipahami dengan baik ya terkait dengan obatnya. Oke, yang kemarin kita juga sudah ya sampaikan terkait apa namanya step-step dari kendali gula darah dan pada apa namanya tahap kedua ya dari algoritma yang baru, maka di sana ada pertanyaan apakah pasien Anda dengan aterosklerosis kardiovaskular disease. Kalau ada, tadi pertimbangkan obat-obat yang punya efek terhadap kardiovaskular. Jadi lebih ke proteksi ya. Nah, kemarin juga sudah ditunjukkan ini ya. Jadi di sini yang punya efek atau benefit untuk kardiovaskular bisa SGLT2 atau GLP-1 ya, dan stepnya tadi di sini juga sudah disebutkan. Misalnya satu nggak terkendali maka nanti bisa combine ya. Begitu juga untuk heart failure dan CKD ya. Kemudian yang kanan ini adalah kalau ada problem terhadap penurunan berat badan ya. Oke, kemudian juga pada algoritma terapi kemarin saya sebutkan bahwa di sana ada lagi ya yang perlu dipertimbangkan kalau ada kondisi pasien. Karena biasanya pasien itu ada kondisi gangguan lipid kan. Kalau ada gangguan lipid maka ada peluang apa namanya terjadi penumpukan lipid di liver ya, baik dalam apa namanya steatosis hepatik maupun steatoliver disease ya. Maka di sana ada pertimbangkan dan Anda bisa baca di sana ada loh obat-obat DM yang punya manfaat untuk kondisi liver disease maupun hepatik. Misalnya di sini disebutkan ada GLP-1
ya. Di sini kalau yang GIP kayaknya masih belum, ya. Ada pioglitason, ya, atau kombinasi GLP-1 pioglitason, ya. Kemudian yang kemarin saya juga minta Anda baca detail ini ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi kalau Anda sudah baca ini ada semua. Ya, ada semua. Tinggal nanti kalau terkait cara penggunaan tadi, maka biasanya kita akan lihat tadi mekanisme kerjanya, ya. Oke, kita sudah sampai di situ. Saya sekarang lanjut ke bagaimana manajemen DM pada DM tipe 1. Ya, sebelum saya lanjut ada pertanyaan dari materi yang lalu sekali lagi? Oke, jadi ini untuk terapi DM tipe 1. Tipe 1 bagaimana dengan produksi insulinnya? Apa bedanya dengan tipe 2? Kenapa Naila? Sedikit atau tidak sama sekali memproduksi insulin. Ya, sedikit atau boleh dikatakan absolut ya dari sekresi insulinnya. Ya, sehingga kalau pasiennya DM tipe 1 artinya untuk hidup normal, untuk kendali gula darah itu sangat bergantung suplai insulin dari luar, ya. Nah, insulin dari dari luar untuk bisa hidup seperti kita yang kondisi normal, ya. Profilnya pada pasien diabetes ini seperti pasien normal, kita yang normal itu seperti ini. Profil sekresi insulin kita. Ya, jadi kalau Anda lihat yang bawah itu adalah gula darah, ya. Jadi kalau gula darah pada jam antar makan, ya, maka rendah, ya. Kita nyebutnya biasanya gula darah basal. Ya. Sedangkan pada pasca makan, maka biasanya gula darah kita akan naik. Gula darah ini kita nyebutnya gula darah 2 jam postprandial. Ya, 2 jam setelah makan. Nah, kalau Anda buka file Anda lagi, sekresi insulin itu stimulasinya kan glukose, ya, seperti kemarin yang kita tunjukkan. Stimulasinya kan adalah glukose. Jadi, kalau gula darah kita naik, maka sekresi insulin kita muncul nih. Ya, sama. Jadi kalau gula darah tinggi, maka jumlah insulin yang disekresi tinggi. Pada saat kita jam antar makan, gula darah kita rendah, maka insulin kita juga rendah. Nah, sama penamaannya. Jadi insulin yang ada insulin nggak pada saat gula darah kita rendah? Ada, tapi jumlahnya kecil, kadarnya kecil, yang kita sebut insulin kondisi basal juga, ya. Pada saat gula darah kita tinggi, maka di sini tinggi juga insulinnya. Kita sebut ini kebutuhan insulin postprandial, ya. Nah, tadi pada DM tipe 1 tadi nggak ada produksinya sehingga kebutuhan insulin untuk cover gula darah basal, untuk cover gula darah postprandial, ya, itu adalah dari luar, harus disupport dari luar. Sehingga nanti pemilihan insulinnya dan berapa jumlah insulinnya, dokter akan melakukan penilaian dari kebutuhan pasien, ya. Jadi dia aktivitasnya seperti apa, ya, apakah dia olahraga, ya. Kemudian nanti dari sana akan di-match-kan, pilih insulin yang mana ya, karena pada prinsipnya onset of action, peak dan durasi insulinnya harus match dengan kebutuhan. Harus match dengan aktivitas si pasien, ya. Nah, kebutuhan insulin yang pasca makan itu akan bisa diberikan atau dikontribusikan oleh rapid acting dan short acting insulin.
Ya, jadi ada kelompok insulin itu dikelompokkan jadi 4, ada rapid, ada short, ada intermediate, ada long acting. Secara garis besar seperti itu. Walaupun nanti di reference Anda akan lihat ada ultra rapid acting, tapi itu yang inhalasi ya. Kemudian ultra long acting itu hanya karena packingnya aja yang beda gitu ya. Oke, ya jadi yang insulin basal akan diberikan oleh insulin intermediate dan long acting. Ya. Ada lagi nanti insulin yang kemasannya dalam bentuk pump terapi. Ya. Nanti terkait sediaan insulin sendiri ada insulinnya tunggal, hanya isinya satu-satu. Jadi misalnya hanya rapid saja, short acting saja, intermediate atau long acting. Ya, tapi ada juga sediaan yang fixed combination. Jadi dikombinasi misalnya Lispro ditambah Protamin. Nanti akan jadi ada yang Lispro, yang rapid dan yang Protamin Lispro yang akan jadi intermediate. Ya, jadi ada sediaan yang sudah fix ya. Kemudian terkait dengan penggunaan insulin, nanti yang jadi perhatian adalah tempat injeksinya. Ya, tempat injeksinya itu kan biasanya di lengan atas, di sekitar daerah perut, paha, kemudian atasnya pantat gitu kan. Maka yang harus dilakukan adalah rotasi. Jadi nggak boleh menginjeksikan di satu tempat. Ingat ya, insulin itu growth hormone gitu. Jadi kalau diinjeksikan di satu tempat, maka akan terjadi lipodystrofi. Gitu. Ya. Jadi kalau dilihat nanti permukaan kulitnya jendul-jendul gitu kayak kulit jeruk gitu ya, tapi lebih parah gitu ya. Kemudian tadi kita bicaranya adalah ke insulin. Ingat, insulin itu obat yang kalau masuk ya pasti akan menurunkan gula darah ya. Jadi hati-hati untuk risiko hipoglikemi. Jadi kalau pasien dapat insulin harus jelaskan cara penggunaannya dan bagaimana manajemen terapi kalau terjadi hipoglikemi. Ya, kewaspadaan lebih harus diberikan kalau pasiennya sudah sampai pada neuropati pada sistem otonom. Ya, tanda gejala hipoglikemi itu melibatkan organ-organ ini. Tetapi belum tentu muncul kalau pasiennya mengalami autonomic neuropati. Oke. Jenis insulin tadi ini ya, jadi ada rapid, ada short, ada intermediate, ada long acting. Long acting itu ada detemir, ada glargin, ada degludec. Ya. Sediaan insulin nanti juga ada yang tambah lagi nih, ada yang disebut nanti ultra long acting insulin. Ya. Oke, dari sediaan insulin, tolong Anda, ini mestinya sudah dapat farmako ya, onsetnya ya. Jadi kalau rapid cukup cepat. Ya, jadi untuk penggunaannya itu bisa 10 menit sebelum makan. Ya. Tapi kalau reguler atau short acting itu bisa sampai 30 menit sebelum makan penggunaannya. Ya. Intermediate dan long acting tadi kan untuk insulin basal, kan nggak harus cepat-cepat. Ya, tapi kalau yang untuk postprandial, ya harapannya kan Anda makan kan gula darah pasti akan segera naik kan. Sehingga dia harus segera mengendalikan ya insulin itu. Ini peaknya juga ya, ini adalah lamanya. Anda lihat di sini kenapa kalau ini lama ya, karena sistem pelepasannya akan beda cara pelepasannya. Kemudian
Yang ini kalau butuh pasien DM tipe 1 nanti injeksinya 2 kali. Nggak bisa sekali, karena durasinya kerjanya hanya 12 jam maksimal. Tapi kalau yang long acting bisa lebih dari 24 jam. Kemudian ini tampilannya, tolong perhatikan juga. Nanti ada pertanyaan, apa namanya, boleh nggak Glargine ini saya berikan intravena? Anda ingat, masih ingat apa syarat sediaan bisa diberikan intravena? Ayo, silakan. Apa syarat sediaan bisa diberikan intravena? Salah satunya harus jernih dan bebas partikel, Prof. Jernih, bebas partikel. Oke, salah satunya itu. Kalau ada pertanyaan ini Syahwah, Glargine bolehkah saya, apa namanya, perawatnya nih tanya, Glargine bisa saya berikan, apa namanya, sorry, secara intravena? Tidak, karena dia long acting. Dia long acting. Tapi dia jernih loh tadi. Oke. Kalau diberikan langsung secara intravena nanti bisa langsung hipoglikemi, Prof. Kalau intravena langsung hipoglikemi. Kalau itu, apa namanya, kalau Aspatlis Bro, bisa intravena nggak? Ini kita belum ngomong background pasiennya loh ya. Karena ada pasien butuh yang misalnya pasien di kondisi tertentu harus diberikan intravena. Nanti pelepasannya kalau intravena nggak sesuai dengan sebutan, Prof. Saya tanyanya spesial apa Glargine ya. Oke ya, jadi Anda terkait dengan persyaratan intravena Anda sudah tahu tadi apa jernih ya, nggak ada partikel. Jadi artinya dalam bentuk molekular. Bentuk molekular itu harus dijamin. Apakah semua sediaan yang bentuknya larutan, kalau Anda injeksikan atau ketemu cairan tubuh kita, dia tetap dalam bentuk larutan? Belum tentu. Itu yang harus jadi perhatian, ya. Nanti apa namanya, tolong Anda cari, ya. Kenapa Detemir, kenapa Glargine bisa berlaku long acting? Kenapa NPH bisa berlaku long acting? Ya, jadi walaupun sama-sama long acting, itu berbeda mekanismenya. Ini Anda bisa baca pada di Piro yang lama atau langsung Anda mencari di jurnal. Anda bisa dapatkan. Ya. Ya, jadi yang jelas kalau untuk apa namanya intravena biasanya yang bisa rapid atau shot ya. Sedangkan yang ini satu memang tadi tujuannya long acting tetapi ada di antara sediaan ini yang dia agak beda. Sediaan ini kenapa kok dia jernih? Ada yang karena dia didapar pada pH yang dia akan memberikan kelarutan tertinggi. Ya, tapi begitu diinjeksikan dia akan presipitasi akan rendah.
Ya, dan tadi kan Anda katakan, kalau intravena nggak boleh ada partikel. Kalau ada partikel, kenapa sih intravena? Jadi plebitis, Prof. Nanti tersumbat. Plebitis, selain plebitis apa lagi? Plebitis itu kan setempat aja ya di apa namanya vaskular setempat. Ayo apoteker. Sekarang kalau Anda tahu pasien dapat infus terus kemudian kok ada apa namanya kelihatan ada benang gitu ya atau ada apa kabut gitu kan kita juga harus aware. Kalau di dalam darah Anda ada partikel apa yang terjadi? Penyumbatan darah, emboli. Emboli. Kenapa kok terjadi emboli? Dan lo apoteker yang harus jamin produk ya. Kita pun di rumah sakit misalnya kalau kita di layanan ada pasien atau Anda terima infus ya pada saat Anda mau distribusi infus maka Anda juga harus memastikan loh nggak ada partikel. Karena pernah ada kejadian keluarga pasien melihat di dalam infus itu ada partikel, maka pasien ini melakukan tuntutan ke rumah sakit dan minta perlindungan kesehatan selama sekian puluh tahun ke depan. Oh, kenapa? Kalau ada partikel di dalam darah Anda gitu, partikel ini akan ketemu siapa saja sih? Di dalam darah Anda itu ada siapa saja? Ayo. Fatina Hilmi. Di dalam darah Anda itu apa aja sih yang ada di sana? Ada sel darah merah. Sudah? Leukosit, trombosit, sama plasma darah. Leukosit, trombosit, eritrosit. Eritrosit. Oke, dari sel-sel itu mana yang gampang ke-trigger dengan adanya partikel yang terstimulasi? Leukosit. Leukosit. Yang bikin trombus dulu siapa? Platelet atau trombosit, Prof. Ya, platelet. Ya, atau trombosit Anda. Ya. Jadi kalau ada partikel tadi sampai masuk di sirkulasi darah Anda, partikelnya solid, ya akan terjadi pembuntuan. Kan terjadi agregasi platelet, risikonya ada. Sehingga kenapa pasien tadi sampai minta perlindungan kesehatan sampai sekian puluh tahun ke depan. Ya, jadi kelihatannya kecil ya, tapi luar biasa loh. Kalau apalagi kalau nakes yang di situ apa namanya nggak aware, bisa-bisa institusinya kena tuntutan terus tuh. Ya. Oke, yang ini NPH Anda lihat ini bentuknya suspensi sehingga kenapa
cloudy ya, seperti berkabut ya. Jangan nanti kalau ketemu sediaannya kemudian ada cloudy-nya, kemudian Anda bilangnya, oh ini rusak ya, enggak ya. Nah, ini adalah dari apa namanya, mestinya di farmakologi Anda dapat juga nih mestinya. Jenis-jenis insulin yang ada dan ada modifikasi. Jadi kita nyebutnya kalau ngomong Aspart, Lispro ke bawah ini disebut insulin analog ya. Jadi insulin analog itu human insulin yang sudah dilakukan modifikasi strukturnya sehingga dapat profil farmakokinetik seperti yang diinginkan. Ya. Jadi satu dengan yang lainnya beda ya. Jadi kalau di sini Anda lihat tadi apa konsekuensinya kalau asparagin diganti glisin, kemudian diganti arginin ya. Kemudian daptomir juga beda. Nah, nanti juga tadi saya minta ya tolong perhatikan bagaimana insulin long acting ini bisa berlaku long acting. Yang satu dengan lainnya caranya berbeda ya. Minggu depan saya tanya ya. Nah, ini adalah profil kadar di dalam darah versus waktu ya. Kalau Anda lihat tadi yang basal ya, yang basal itu yang long acting ya, long acting tadi bisa glargin, detemir ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ini long acting tapi yang biru ini adalah ultra long acting sama yang glargin yang sama. Jadi glargin tuh ada glargin U100, unit 100 sama unit 300 ya. Jadi betul-betul tanpa puncak ya, yang long acting itu betul-betul tanpa puncak, peakless ya. NPH masih ada nih puncaknya nih masih ada. Ya. Kemudian untuk yang apa rapid ya, rapid yang warnanya hijau, kemudian yang short yang warnanya hijau yang lebih ini hijau biru, yang ini hijau ya. Yang short itu yang hijau. Jadi yang long acting memang harapannya adalah nggak ada puncak. Ya, jadi kan datar aja gitu ya. Kemudian yang untuk rapid dan short itu Anda lihat di sana ada puncak. Ya. Dan kalau kita ngomong ini jangan hanya terkait kadar dan waktu, tetapi juga farmakodinaminya. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini ini onsetnya memang lebih cepat ya yang rapid ya. Jadi mungkin tadi 10-15 menit sudah bisa digunakan ya sebelum makan. Sedangkan yang apa short itu bisa sampai 30 menit sebelum makan. Ya. Anda lihat di sini untuk kadarnya 4 jam sudah relatif habis dari apa namanya dalam darah Anda untuk rapid. Tapi untuk short pada 4 jam setelah makan masih relatif tinggi. Ya, maka di sini untuk yang short acting ada peluang delay hipoglikemi. Ya, jadi kalau penggunaan obat terkait dengan hipoglikemi tidak selalu begitu minum, begitu diinjeksikan langsung hipoglikemi. Ya, bisa tertunda hipoglikeminya seperti pada short acting insulin. Nah, di pasaran ini sudah ada berbagai bentuk sediaan apa namanya dari masing-masing kelompok ya. Jadi ada rapid, tadi ada Humalog, Novolog, Apidra, ada short acting ya, Brumolin, Novolin dan lainnya. Di sini juga ada intermediate, ada long acting. Ada yang sudah campuran, Anda lihat di sini. Jadi premix di dalam sediaannya sana sudah ada insulin
yang berisi rapid dan yang intermediate ya. Jadi biasanya Humalog misalnya di sini Humalog 75-25. Itu artinya komposisinya 75% adalah mengandung lispro protamin 75% dan itu yang basal, gula darah basal, dan 25% lispro yang akan insulin postprandial ya. Tapi komposisinya antara pabrik bisa berbeda ya. Jadi ada yang 75-30, ada 70-30, ada yang 50-50 ya. Juga ada yang kombinasi NPH ya dengan regular insulin ya. Jadi kalau regular berarti ya humulin gitu ya. Bentuk sediaannya ada yang bentuk vial ya, bentuk vial bisa nanti misalnya di kasus-kasus rawat inap bisa sifatnya sharing use dari penggunaan insulin, tapi tentunya spednya beda-beda ya. Jadi spednya harus baru ya. Nah, untuk biasanya pasien-pasien yang rawat jalan maka sediaannya sudah dalam bentuk pen ya, ada pen insulin dan jarumnya sangat halus ya. Jadi pada saat nanti terkait dengan penggunaan tolong betul-betul diedukasi bagaimana cara menggunakan insulinnya. Ya. Di ujung-ujung sini pen ini ada jendela untuk dosisnya. Jadi kita bisa mengatur dosis lewat tombol yang di sini yang kita bisa putar-putar ya. Dan di sini nanti tutupnya dari jarum, kemudian dari jarum yang pertama, kemudian tutup ini, itu yang betul-betul harus diperhatikan dan diedukasikan ya. Jarumnya sangat-sangat halus ya untuk insulin yang ada saat ini. Nah, untuk pasien diabetes tipe 1 tadi kebutuhan insulinnya itu kan untuk prandial dan basal ya. Jadi insulin prandial diberikan yang warna merah-merah ini. Jadi itu ada R itu regular human insulin, L lispro, A aspat, GLU itu glulisin. Ya. Kemudian yang hitam itu yang untuk ngaper basal, bisa intermediate, N, NPH atau G yang long acting, G itu glargine, D itu detemir ya. Pemberian insulinnya biasanya minimal 2 kali kalau untuk DM tipe 1 ya. Karena biasanya pemberian 1 kali tidak bisa meniru kebutuhan insulin normal ya, tidak bisa memenuhi seperti insulin normal. Jadi biasanya 2 kali ya. 2 kali itu kapan bergantung ya. Jadi nanti bisa jadi pasiennya akan diberi misalnya yang untuk intermediate-nya kalau digunakan intermediate 2 kali maka bisa pagi dan sore. Kemudian di jam makan akan diberikan insulin yang prandial. Ya. Jadi biasanya 2 kali, kemudian kalau bisa juga ya, jadi bisa 2 kali, ada pasien sudah terkendali. Ada butuh 3 kali, dengan 2 kali kok gula darah makan siangnya kok masih nggak terkendali, nggak bagus ya. Maka bisa nanti yang insulin untuk ngaper postprandialnya dibagi pagi, siang, malam gitu. Atau kalau kita gunakan long acting, biasanya insulin long acting-nya diinjeksikan sebelum tidur dan di jam-jam makan akan diberikan insulin yang ngaper prandial ya. Kalau
menggunakan pump insulin itu nanti bisa diatur pelepasannya. Ya, jadi ada alatnya, kemudian ada sensor yang akan ditaruh di bawah kulit kita dan nanti kalau gula darah itu turun, maka akan dilepaskan insulin atau sudah diprogram ya, yang harus dilepaskan pada jam-jam berapa. Nah, dari berbagai regimen ya atau cara penggunaan insulin pada DM1 dikatakan ya pemberian atau regimen yang bisa meniru ya lebih mendekati fisiologik insulin itu yang basal bolus. Ya, basal bolus itu basalnya nanti diberikan yang sekali tadi biasanya sebelum tidur. Dan bolus itu adalah insulin prandial. Ya, jadi pada saat jam-jam makan akan diberikan insulin yang gula darah prandial sehingga disebut basal bolus insulin. Oke, jadi tadi yang dikatakan kalau di ini biasanya kalau ngomong insulin biasanya ada dilihat dari fleksibilitasnya seperti apa, kemudian risiko untuk hipoglikeminya seperti apa, kemudian dari sisi biaya bagaimana gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini multiple daily injection ya, long acting insulin ditambah rapid acting insulin ya. Yang ada di sini kalau yang ini kalau kita baca ada yang dimaksud ultra rapid acting insulin itu yang dengan penggunaan inhalasi. Ya, tapi di Indonesia nggak ada. Ya, jadi kalau yang ini memang paling fleksibel. Ya, jadi butuhnya berapa ya dengan mudah akan bisa dilakukan perubahan-perubahan dosis sesuai dengan kondisi yang ada pasien ya. Risiko hipoglikemianya cukup besar dan biayanya memang jauh lebih mahal ya. Nah, dengan yang ini adalah NPH ya yang dikatakan kurang disuka referensinya lebih rendah gitu ya. Kalau ada kebutuhan lain terkait dengan injeksi insulin tapi sebetulnya kalau ngomong prefer suka gitu ya akan lebih disukai yang pertama. Ya di sini ada beberapa kombinasi dan di sini adalah ditunjukkan juga fleksibilitasnya ya. Untuk continuous insulin juga ini terkait dengan risiko hipoglikeminya juga akan lebih besar walaupun tadi fleksibilitasnya lebih sangat fleksibel. Ini kalau tadi penggunaan multiple injection kalau ini yang 2 kali polanya seperti ini ya dikasih yang ini intermediate kemudian hanya 2 kali dengan yang prandial insulin. Kalau ini biasanya yang untuk pump ya. Untuk dosisnya seperti apa kebutuhannya, jadi ini garis besar aja ya untuk pasien DM tipe 1. Ya, jadi kalau untuk memulai insulinnya kalau Anda lihat dibandingkan yang kemarin DM2 itu lebih besar ya 0,4 sampai 1 unit per kilogram per hari. Ya. Jadi prinsipnya untuk pasien ini kebutuhan insulin sehari itu akan dibagi 2. Ya, separuh untuk basal, separuh untuk prandial. Nah, yang prandial bagaimana gitu ya? Yang prandial nanti dibagi 3 apa 2 tergantung dari profil gula darah si pasien. Ya, sehingga kadang ada permintaan untuk cek gula darah lebih kontinus, lebih ketat gitu. Nah, kalau diberikan 2 kali injeksi, ya diinjeksikan pagi dan diinjeksikan sore, maka dosisnya tadi akan dibagi, ya. Jadi, dihitung nih dosis harinya berapa,
gitu ya. Oh, dosis seharinya butuhnya 90 misalnya. Maka dari 90 tadi 2/3 dosis itu adalah sorry, dari 90 itu 60 akan diberikan pagi hari, 30-nya sore. Ya, yang diberikan pagi hari terdiri dari 2/3 basal. Ya, 2/3 dosis itu untuk basal ini adalah 2/3 dari dosis pagi yang 60 tadi, kemudian yang 1/3 prandial. Ya, sedangkan yang untuk dosis sore kalau tadi 90 berarti 30. 30 nanti akan 50-50 pada umumnya ya antara basal dan prandial. Ya, dan prinsipnya seperti itu. Sehingga Anda bisa pahami terapi yang jalan pada pasien atau penulisan peresepan insulin itu betul-betul sangat individual ya. Gula darahnya sama bisa dosisnya berbeda. Ya, karena nanti akan dilihat kondisi yang ada pada pasien. Ya. Tinggi pasiennya nggak ada infeksi, gula darahnya tinggi nggak ada infeksi, sama gula darah tinggi pasiennya ada infeksi akan beda. Ya. Oke, untuk kalau pasiennya ada hipertensi, maka tolong ikuti ya hipertensi, kuliah hipertensi ya. Saya nggak akan ngulang lagi. Kemudian juga kalau pasiennya ada kondisi dislipidemi, maka juga dilihat siapa pasiennya. Ya, kan Anda sudah dapat ya kuliah dislipidemi, ada pasien dengan mengalami dislipidemi nggak ada diabetes, pasien dislipidemi nggak ada jantung, kan beda nanti targetnya. Ya, target untuk LDL-nya. Karena target LDL-nya beda, maka biasanya pemilihan antilipidnya juga beda, ya. Jadi juga Anda lihat nih untuk yang Ator dan Rosu, ya dosisnya berbeda, maka di sana beda. Nah, kalau seperti ini memang Anda dituntut tahu ya. Jadi antara yang efek moderate sama yang high intensity dari dislipidem, dari obat-obat anti lipid. Oke, itu untuk manajemen DM tipe 1. Ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau nggak ada saya masuk ke komplikasi diabetes mellitus ya. Saya pertama masuk ke yang akut dulu, hipoglikemi. Ya. Jadi hipoglikemi kapan dikatakan kalau gula darahnya di bawah 70 ya. Di bawah 70 maka yang bersangkutan masuk ke kondisi hipoglikemi. Kemudian ada levelingnya ya. Level 1, level 2 dan level 3 ya. Kalau sudah di bawah 50 ya pasiennya artinya hipoglikeminya berat ya. Anda tahu ya apa manfaat glukosa di tubuh kita utamanya ke otak ya. Jadi kalau sampai terjadi hipoglikemi yang berat sampai splay glukosa ke otak tidak terjadi dalam waktu yang panjang, maka bisa terjadi kematian dari sel-sel otak kita. Dan nggak ada proses regenerasi ya. Ya, jadi itu yang bahayanya ya. Belum lagi nanti kalau ke organ-organ yang lain. Ya. Kemudian tanda gejalanya, jadi
tadi ke organ-organ yang diinervasi saraf otonom juga muncul ya. Jadi mulai ke jantung, takikardi, palpitasi, berkeringat dingin, tremor, ya, lapar, ya. Dari persarapan mungkin juga ada gangguan kognitif, ya. Jadi kalau Anda hipoglikemi, kadang kalau saya itu saya mau mengeluarkan apa ya, kalimat tertentu yang sebetulnya saya sudah tahu ada di otak saya, tapi sulit keluar, ya. Kebingungan, perilakunya berubah, irritable, ya, bisa juga matanya kabur, sakit kepala, bahkan sampai nanti kejang dan tidak sadar, ya. Itu sangat-sangat bahaya, ya. Kemudian hati-hati kalau terjadi nocturnal hipoglikemi, ya. Yang ditakutkan kalau terjadi hipoglikemi pada saat si pasien tidur. Pernah hipoglikemi nggak Anda pada saat tidur? Nggak pernah. Biasanya tidurnya pasti gelisah, kemudian juga biasanya nightmare, ya. Nggak kemudian ada kondisi-kondisi nih yang membawa pasien ke hipoglikemi, mungkin ada pasien-pasien yang intaknya nggak cukup, ya. Jadi dia sangat jaga makan, ya. Atau pasiennya kondisinya mual, muntah, ya. Nah, waktu injeksi tidak sesuai dengan waktu makan. Kalau dia menggunakan insulin, ya, olahraga berlebihan. Sering sekali pasien kita, kan pasien ini pasien kronis, sering sekali dapat obatnya, mereknya beda. Ya, isinya sama, mereknya beda. Jadi di layanan ada pergantian produk, ya. Maka diminum nih dua-duanya karena kurang informasi. Ya, pasiennya masuk, ya. Dosisnya terlalu besar atau ngubah-ngubah dosis, ya. Dan mencoba untuk kendali gula darah yang cukup ketat. Maka ini yang sering bawa pasien hipoglikemi. Terakhir sering saya nemui, ya, pasien masuk rumah sakit karena intaknya nggak ada kuat, ya. Jadi kalau saya beberapa kali nemui pasien masuk rumah sakit UNER dengan cerita awalannya adalah pasien ini diantar oleh tim gerak cepat. Jadi tampaknya di lingkungan kita nih ada satu tim gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada kendala, kita bisa report begitu, ya. Ada kebutuhan kita bisa report, dan yang sering adalah lansia. Ya, lansia sudah bahkan advance lansia, tinggal sendirian atau tinggal berdua gitu, ya, nggak ada kerabat, ya. Dia sudah nggak mau makan beberapa hari, ya. Nah, masuklah dengan kondisi hipoglikemi, ya. Juga yang ini sering double obat atau meningkatkan dosis itu sering kita temui masuk dengan kondisi hipoglikemi, ya. Ingat ya, kalau hipoglikemi bukan kondisi yang aman untuk pasien. Selain ke otak, kerusakan otak, juga organ-organ lain bisa terjadi, ya. Jadi sering pasien hipoglikemi masuk rumah sakit, ya, dia terbangun, ya, nggak kenal nih. Anaknya aja nggak kenal kadang-kadang, ya, istrinya nggak kenal, ya. Oke, ya. Bagaimana manajemennya? Ya, ada rule of 15 di situ dikatakan bahwa caranya kalau pertama itu sebetulnya pasien direkomendasikan, ya, untuk kalau kemana-mana itu bawa gula-gula. Jadi kalau ada tanda gejala hipo digunakan, bukan untuk digunakan setiap waktu, ya, kalau muncul tanda hipoglikemi. Nah, kalau gejala itu muncul dirasakan posisi di rumah, minta segera buat minum yang isinya 15 gram gula, ya, minum, tunggu
ya, sebentar, tunggu 15 menit. Ya, kalau masih muncul, ya kok belum teratasi ya, buat lagi 1 gelas minum manis dan segera minum. Kalau masih ada kondisi yang tidak diinginkan, segera pergi ke layanan kesehatan. Ya. Nah, bisa juga kalau pasiennya itu mulai nggak sadar posisi di rumah, teteskan air gula di bawah lidah. Diteteskan. Bukan sendok ya, tetes. Ya. Kalau pasiennya nggak sadar, biasanya akan dilarikan ke IGD. Dan kalau sudah di IGD nanti, ya kalau memang ketahuan hipoglikemi akan diberikan glukos intravena. Biasanya sediaannya D40. Ya, sediaan D40 kemasannya 25 mili. Ya, bukan 100 mili. Ya. Kalau di luar ada sediaan glukagon. Biasanya pasien-pasien DM juga akan dibekali glukagon. Kalau ada hipoglikemi segera injeksikan itu. Ya. Tapi di sini pasien nggak ada disiapkan glukagon. Kemudian lakukan pemantauan hipoglikemi. Ya, jadi frekuensi hipoglikemi berapa kali, tingkatannya seperti apa, berat, rendah, kemudian waktu kejadiannya kapan saja, dan tadi manajemen terapinya apa yang dilakukan. Ya, dan ini yang harus kita edukasikan. Oke, saya masuk pada kondisi komplikasi akut yang hiperosmolar. Ya, hiperosmolar bisa sampai kondisinya koma. Ya, jadi banyak terjadi pada DM tipe 2. Ya, dikatakan hiperosmolar biasanya kalau osmolaritasnya itu lebih dari 320 ya. Anda tahu osmolaritas darah Anda berapa? Sekitar berapa? Eh, 275 sampai 300 Prof. osmolaritas per liter. Ya. Ya, jadi kalau lebih dari itu, maka nanti akan masuk ke kriteria hiperosmolar. Ya, hiperosmolar kalau di referensi Anda baca di sana gula darah lebih dari 800. Tapi kalau di klinik biasanya gula darah lebih dari 600 itu sudah disebut hiperosmolar. Oh, dan kalau gula darah Anda lebih dari 340 miliosmol, maka pasien akan masuk ke kondisi koma. Ya. Tidak hanya gula darah tinggi, karena gula darah tinggi, maka juga akan memicu sekresi cairan yang berlebih, maka juga ada peluang nanti dehidrasi. Ya. Pada hiperosmolar nggak ada gejala hipoglikemi, biasanya karena tiba-tiba intiknya sangat banyak, ya kemudian gula darah langsung naik. Ya. Mortalitasnya lebih tinggi ya daripada DKA ya. Apa yang dilakukan? Biasanya dilakukan rehidrasi, pertama kali rehidrasi, karena pasti ada peluang dehidrasi, maka lakukan rehidrasi. Ya. Kemudian cek kalium utamanya, ya, sebelum masukkan insulin. Ya. Kalau kaliumnya abnormal, maka koreksi dulu kaliumnya. Kemudian baru masuk insulin intravena. Ya, dosisnya berapa? Kalau Anda baca di reference, maka dosisnya sekitar 5 sampai 10 unit. Ya, intravena. Nah, biasanya di UNER ya, Sutomo, maka mengenal istilah rapid insulin regulation.
ya. Atau regulasi cepat insulin. Regulasi cepat insulin RCI. Maka di sini kalau di RSDS atau di UNER, karena rumus ini dari Prof. Askandar almarhum ya. Pakai rumusnya adalah N-1 kali 4 unit. Ya. Jadi masuk, misalnya ada pasien masuk nih, gula darahnya 700 ya, miligram per desiliter. Maka insulin akan diberikan N-1, tadi 700 berarti angka depannya 7, 7 dikurangi 1 berarti 6 kali 4 unit. Ya, jadi pada pasien akan dilakukan RCI dan ordernya RCI 6 kali 4 unit gitu. Nah, implementasinya seperti apa? Kalau ada order RCI 6 kali 4 unit itu bukan ya sehari diberikan tiap 4 jam, bukan. Ya. Tapi diberikan tadi 4 unit ya, kemudian satu lagi 4 unit, 1 jam lagi 4 unit, kurang lebih sampai 6 kali. Ya, jadi intervalnya 1 jam ya. Jadi kalau 6 kali 4 unit intervalnya adalah 1 jam sampai dosis ke-6. Tapi biasanya sebelum sampai dosis ke-6 itu juga akan diikuti pengecekan. Ya, tiap jamnya itu akan dicek berapa gula darah pasien. Ya, juga penurunannya gula darah tadi dari satu pasien dengan pasien lain bisa bervariasi. Ya. Nah, kalau gula darah sudah sampai dinilai sekitar 250 ya, maka pemberian IV-nya, RCI-nya di-stop. Ya, kemudian nanti insulinnya akan digeser ke insulin subkutan. Kemudian tadi akan geser ke subkutan kalau gula darahnya sekitar 250. Nah, gula darah tadi kan masih ada peluang turun kan? Ya, karena insulinnya kan masih ada di dalam tubuh pasien cukup tinggi. Masih akan ada peluang turun. Nah, biasanya pada titik itu juga mulai dimasukkan glukosa 5% atau 10% untuk stabilisasi. Ya. Anda mungkin bingung, tadi hiperosmolar diturunkan dengan insulin. Sekarang sudah turun, kenapa masuk glukosa? Ya, karena kan tadi gula darah dari 700 ke 250 tadi kan dengan tiap jam masuk insulin, sehingga kan insulin masih ada peluang tuh untuk nurunkan lagi. Ya. Sehingga tadi insulinnya digeser ke subkutan, mulailah itu masuk glukos 5 atau 10%. Ya. Jadi kalau dilihat tadi dari RCI-nya tiap jam. Jadi dengan tiap jam tuh diharapkan ada penurunan gula darah secara bertahap. Ya, jadi 1 unit insulin kalau mengikuti rumusnya Prof. Askandar akan menurunkan sekitar 50-75 mg per desiliter. Sehingga dari sana harapannya adalah insulinnya gula darahnya turun secara gradual. Ya, jangan sampai terjadi reaksi shock hipoglikemia. Ya, ini lain dengan hipoglikemia ya. Kalau hipoglikemia Anda cek gula darahnya, maka gula darahnya di bawah 70. Tapi kalau reaksi shock hipoglikemi, Anda cek gula darahnya masih tinggi. Ya, masih misalnya 200, tapi sudah muncul tanda dan gejala hipoglikemi. Ya. Sehingga ini yang disebut reaksi shock hipoglikemi. Bahkan nggak boleh kita nurunkan misalnya dari 700, kemudian 1 jam lagi dia diminta jadi 150, nggak bisa turun tiba-tiba. Tubuh belum melakukan penyesuaian. Ya, bahkan bisa terjadi
misalnya odin pada otak kita. Ya, sehingga turunnya adalah harus bertahap. Ya, sehingga tubuh nanti ada penyesuaian. Ya. Ingat ya, jadi hipoglikemi berbeda dengan reaksi shock hipoglikemi. Oke, nah karena tadi ada kondisi hiperosmolar, maka dicari nih kausa dari hiperosmolar tadi apa. Kemudian baru nanti akan diterapi juga ya, atau diedukasi terkait dari penyebabnya. Oke, saya lanjut dulu ke diabetes ketoasidosis ya. Kadar gula bisa relatif sedikit tinggi, tapi bisa juga pada pasien ini sampai kondisi hiperosmolar. Ya. Jadi ada banyak kondisi yang menyebabkan pasien masuk ke ketoasidosis. Asidosis pada pasien ini kausanya apa? Dilihat dari apa prosesnya itu karena terjadi apa? Dari mana asalnya untuk asidosis pada pasien ini? Lipolisis. Dari gluconeogenesis, Prof. Dari gluconeogenesis, betul ya. Jadi artinya kalau ada kondisi ini berarti kan hormon-hormon yang kerjanya berlawanan dengan insulin itu keluar ya, dan ada peluang tadi terjadi lipolisis besar-besaran ya. Dan kalau lipolisis besar-besaran kan badan keton muncul. Badan keton kemarin apa aja ya? Rasanya saya minta Anda cari ya. Ya kan? Ada asetolat, beta hidroksibutirat, sama aseton. Ya. Ya, itu ya badan keton di tubuh kita. Jadi kalau itu ada, maka darah kita akan menjadi asidosis ya, jadi asam ya. Dan kalau pH tubuh kita kan normalnya 7,4 ya. Kalau kurang dari ini sudah mulai ada stimulasi ke sistem pernapasan kita ya. Nafasnya biasanya apa namanya pendek-pendek begitu ya, dan di sini dari apa nafasnya bau keton ya. Biasanya pasien juga ada keluhan, ada mual, ada muntah atau nggak nyaman di daerah perut ya. Datanya apa? BGA ya, blood gas analysis ditambah tadi apa namanya badan keton tadi ya. Apa yang harus dilakukan pertama sama dengan yang hiperosmolar. Lakukan replacement cairan. Ya, jadi terapi cairan dulu. Jadi sama dengan yang hiperosmolar, jadi biasanya kalau sampai terjadi gula darahnya tinggi banget, terjadi dehidrasi, itu 1 liter itu bisa 1 jam ya, berarti 2 bag itu hanya bisa harus masuk dalam 1 jam pertama. Ya, kemudian baru nanti akan tetesannya disesuaikan dengan kondisi dehidrasi yang ada pada pasien. Jadi cairan masuk dulu, kemudian cek kaliumnya. Kalau kalium turun di bawah 3,5 lakukan koreksi dulu. Kenapa ya? Sebelum masuk insulin harus dicek kaliumnya. Yuk. Karena Ada insulin efeknya itu kalium?
Kenapa? Karena insulin memicu perpindahan kalium dari darah ke dalam sel, Prof. Sehingga beresiko menurunkan kadar kalium darah. Oke, nanti Anda lihat ya pengaruhnya insulin ke pompa NK ATP ASE yang berperan pada regulasi kalium. Ya. Jadi nggak apa namanya kalau sudah kaliumnya ngedrop Anda masukkan insulin tambah drop nanti. Padahal kalium juga punya peran besar di potensial aksi otot kita. Ya. Nah, kemudian kalau rendah lakukan koreksi gitu ya, kalau sudah masuk di normal barulah masuk insulin. Ya, tadi apa namanya? Dosisnya tadi sama ya dengan yang hiperosmolar 5 sampai 10 unit ya. Kenapa kok per jam gitu ya? Tadi juga ada RCI di sini juga berlaku ya. Sampai gula darahnya sekitar 250 ya. Kemudian kalau sudah masuk di ini tadi saya sampaikan akan diberikan glukose 5 atau 10% ya untuk menjaga agar gula darah tidak turun terus gitu ya. Nah, kalau ada yang baru saya lihat kalau pH ya di bawah 7 ya sudah geser lagi ya. Jadi kalau di bawah 7 maka masuk natrium bikarbonat. Ya. Tapi di klinik masih sekitar 7,1 itu sudah masuk bikarbonat. Kalau natrium bikarbonat ini kan larutan ya. Ada label khususnya enggak ya? Ada, Prof. Apa itu? High alert, Prof. High alert, ya. Kenapa kok di high alert, Fahad? Karena konsentrasinya sangat pekat, Prof. Iya, terus kemudian kalau pekat kenapa? Jangan cewek-cewek di rumah kalau NABIC untuk apa? Mau lebaran ini? Nama lainnya kan soda kue kan. Ya, sekali pegang deh soda kue, kenain air sedikit gitu. Ya. Ya bisa kombus ya kalau nggak pas cara pemberiannya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Komplikasi akut dari DM? Kalau Anda baca terkait dengan komplikasi yang hiperosmolar, ketoasidosis, Anda bisa baca di ada diabetes care yang seksi 16 ya, yang 2026. Itu yang bab 16. Selain yang farmakologi, kemudian yang manajemen terapi DM yang rawat inap, hospitalized. Kalau nggak ada, saya lanjut ke komplikasi kronis ya. Biasanya mata paling gampang terserang lebih dulu. Ya, tetapi kalau kita bicara terapi untuk mata, maka nggak banyak yang bisa kita bicarakan karena nggak ada treatment khusus dan ini pun kayaknya kita di sini tidak terlalu tersedia ya. Yang jelas kalau ketemu pasien maka kita rekomendasikan ke pasien untuk melakukan kontrol juga ke dokter mata. Ya, karena mata adalah organ yang dari pengalaman di lapangan yang paling pertama terkena ya. Dan kerentanan pasien karena metabolisme karbohidrat nggak bagus, maka di sana juga peluang katarak pada kelompok pasien ini lebih besar. Ya.
Kalau terapi obatnya nggak terlalu banyak yang akan dihandle oleh apoteker. Sorry. Nefropati, ya. Kemarin ada H product nempel di glomerulus Anda, terjadi glomerulosklerosis. Nah, kalau ini terjadi maka fungsi dari glomerulus Anda juga akan berkurang, ya. Ada diabetes, gula darahnya tinggi, ya, profil lipidnya jelek, kan begitu ya. Dan gula tadi kan juga narik cairan kan. Jadi di dalam darah Anda beban cairan itu juga akan jauh lebih besar pada kondisi DM. Dan kalau ini ada berarti ada kondisi juga hiperfiltrasi di ginjal Anda. Ini juga berkontribusi ke kerusakan dari glomerulus Anda. Ya. Belum lagi dengan adanya sklerosis, maka juga ada peluang nanti terjadi kebocoran albumin. Jadi albumin akan melewati glomerulus Anda dan ini juga akan memicu kerusakan lebih lanjut dari glomerulus Anda. Ya. Dan nanti kalau karena pada kondisi nefropati nanti heparan sulfat yang biasanya ada di permukaan glomerulus Anda itu pun juga jumlahnya berkurang sehingga nambah loss dari albumin, ya. Kemudian manajemen terapinya apa? Kalau pasiennya ada hipertensi, kendali tekanan darah sangat penting. Ya, karena kalau nanti sudah DM, pasiennya ada hipertensi, nggak terkendali ya tambah parah, ya, sampai pasiennya ke nefropati. Oke, tadi nefropati pada DM gejala yang pertama, petanda yang pertama gunakan adalah albumin uri. Ya, karena bisa jadi pasien kalau ngomong data klinisnya untuk gangguan ginjal biasanya kan Anda gunakan serum kreatinin, kan gitu, ya. Tetapi bisa jadi di pasien ini serum kreatininnya masih normal, tapi sudah albumin uri, maka sudah masuk kriteria diabetik nefropati. Ya. Nah, ini harus dikendalikan, ya, jangan albumin urinya progres gitu ya, karena kalau semakin tinggi ekskresi atau albumin di dalam urin kita, maka artinya kerusakan ginjalnya masih progres, masih berlanjut, harapannya berkurang. Maka biasanya akan digunakan ini ACEI atau ARB. Walaupun tekanannya normal, tekanan darahnya. Ini adalah untuk renoprotektif, ya. Jadi obat ini mampu membuka arteriol eferen, ya, dari yang memfasilitasi darah keluar dari glomerulus Anda, ya. Jadi ini makanya itu diberikan ini, ya. Targetnya tadi 140, 90, kemudian juga kalau ada nefropati tadi kan ada ya sudah disebutkan obat-obat anti diabetes yang punya manfaat pada ginjal, ya. Tapi diperhatikan tadi ada pada GFR berapa tidak bisa diberikan. Untuk neuropati, ya, gangguan perserapan bisa pada perifer, pada sistem otonom maupun pada area vokal. Sehingga pada perifer, pada kaki, pada tangan juga muncul ya. Jadi mulai dari nanti rasanya numbness, ada tingling, ada pain, ada paresthesia. Ya. Pada kaki disebut ada stocking distribution atau golf distribution ya pada tangan. Jadi kalau di kaki, karena saya pernah neuropati ya, karena kasus yang lain, maka seakan-akan di daerah betis ya, itu bisa ada seperti lingkar, area yang melingkar tapi kayak ketekan, bukan ketekan ya, yang jadi
tak gitu. Itu akan seperti kalau kita pakai stocking keketatan, itu ada rasa seperti itu. Ya. Kemudian pada saraf, ya, jadi di sana juga jantung misalnya ada takikardi, ada hipotensi, ya. Kemudian juga hati-hati kalau ada hipoglikemi, ya, yang nggak dikenali, nggak ada tanda gejala, tapi tiba-tiba pasiennya ini, ya. Pada genitouria bisa terjadi erectile dysfunction, inkontinensia, jadi pengosongan kemih Anda nggak tuntas, dan risiko infeksi saluran kemih. Ya. Pada GI tract ada konstipasi, ada gastroparesis. Ya. Kalau daerah keringat, pengkelenjar keringat kita juga terganggu. Ya. Pada vokal, ya, pada juga terjadi daerah karpal, tarsal utamanya di sini juga akan terganggu. Ya, jadi bisa mengenai semua sistem persarapan kita. Untuk terapinya nanti sebagian besar silakan Anda ikuti farmakoterapi terkait ya. Jadi kalau gastroparesis tadi bisa diare, bisa konstipasi ya karena motilitasnya berkurang. Ya. Sekali kita makan, kita merasa penuh kalau terjadi gastroparesis ya, karena pengosongan lambungnya nggak bagus. Tapi begitu masuk ke usus Anda, absorpsinya nggak bagus. Kalau absorpsi nggak bagus, maka di sana akan juga rentan terjadi diare. Ya, jadi kan osmolaritas yang di usus Anda kan akan meningkat dan dia akan menarik cairan yang dari luar usus Anda sehingga stimulasi diare akan muncul. Ya. Oke, jadi nanti kalau ada kalau untuk motilitasnya bisa digunakan ini, utamanya meto dan domperidone. Kemudian kalau diare ikut ini dari farmakoterapi masing-masing. Untuk genitouria, untuk erectile dysfunction, ya bisa digunakan fosfodiesterase 5 inhibitor. Pada wanita bisa digunakan lubrikan atau preparat estrogen. Ya. Kemudian untuk neuropati, ini biasanya ada rasa nyeri, tapi nyerinya adalah karena modulasi di persarapannya. Ya, dan itu biasanya tidak cukup dengan penggunaan analgesik NSAID. Ya, sehingga yang digunakan ya obat-obat yang bisa memodulasi komunikasi di persarapan. Jadi bisa digunakan yang banyak digunakan saat ini trisiklik antidepresan, ya. Kemudian juga gabapentin, ya. Duloxetin dan pregabalin sudah on label, ya. Kalau yang lain-lain masih off label untuk neuropati, ya. Tapi duloxetin, pregabalin sudah on label untuk neuropati, ya. Dan masih banyak yang lain, ya. Kan food ulcer apa yang terjadi kalau food ulcer itu ya gambarannya kemarin sudah tahu. Jadi di sana komplikasinya udah banyak ya. Neuropati pasti terjadi, iskemi iya, kemudian kondisi yang darah yang demikian menyebabkan gangguan imunologik, ya. Bakteri yang ada di sana sudah polimikroba, aerob, anaerob, ya juga ada. Ya. Kemudian yang dilakukan kalau ada food ulcer jaringannya rusak maka jaringan yang rusak akan dibuang seperti yang lalu saya sampaikan. Kemudian harus diperbaiki vaskularisasi. Ya, jadi misalnya dengan pentoksifilin atau akan digunakan tadi antiplatelet pada pasien ini bisa jadi. Kendali gula darah harus, ya. Kemudian terapi antibiotik prinsipnya adalah antibiotiknya harus bisa cover ini ya aerob dan anaerob. Ya. Bisa juga ada terapi tambahan untuk oksigen hiperbarik.
Oksigen hiperbarik kalau di Surabaya ada di Rumah Sakit Angkatan Laut ya. Nanti kalau lebih lanjut kalau ada pengen tahu untuk food ulcer pun di sana ada gradingnya ya. Jadi ada gradingnya mulai dari mulai grade 1 sampai pada grade 5. Oke, untuk komplikasi yang lain ya DM bisa sampai stroke, ya ada ke jantung, kemudian ke gastroparesis tadi saya katakan ikuti farmakoterapi terkait. Demikian ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, apa namanya, untuk materi DM selesai, tapi saya minggu depan masih nagih ya, terkait dengan apa pertanyaan-pertanyaan tadi dan kembali tadi saya sampaikan, tolong baca chapter 16 atau seksi 16 dari Diabetes Care 26. Mohon izin Prof, untuk kelas D belum absen hari ini. Oke, sebentar ya. Untuk yang kelas C sudah absen semua tadi? Sebagian ada yang belum absen, Prof. Oke, saya nunggu yang D nunggu setelah jam 9 ya. Oke, silakan yang C yang belum absen. Raisa, Gireina, sama Walna, nggak ada? Oke, Faisya, Gireina. Artinya hanya 2 orang yang tidak masuk hari ini, Prof. Oke, makasih. Ya. Untuk yang kelas C bisa meninggalkan kecuali yang lanjut tutorial dengan saya ya. Oke, saya coba untuk yang absen yang kelas D. Silahkan. Yang tutorial kita bisa break 15 menit dulu ya. Baik, Prof.
Misi, Prof.